Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 12 Matematika Peminatan. Kelas 12 ya, Matematika Peminatan. Kali ini kita masih akan belajar tentang kalkulus. Kalkulus. Apa itu kalkulus? Kalkulus adalah suatu cabang matematika yang mempelajari tentang limit, turunan, lalu tentang integral. Yang pertama kita belajar tentang limit fungsi. Kemarin di kelas 11 kalian sudah pernah belajar tentang limit fungsi aljabar yang x kuadrat, b kuadrat, x kuadrat plus bx plus c gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri yang tentang sin, cos, tan. Di limit biasanya ditulis seperti ini ya, disingkat lim, x-nya mendekati suatu bilangan c dari suatu fungsi fx. Suatu fungsi dikatakan memiliki limit apabila nanti mendekati suatu bilangan, itu suatu bilangan L lah katakanlah. Nah ini bilangan ya, ini suatu bilangan. Nanti dikatakan memiliki limit. Apa ada yang limitnya? Tidak ada. Ada juga. Belum bahas ke sana, kita bahas yang dahulu aturan limit yang pertama atau yang A. Di sini kita tidak akan membahas lagi tentang apa pengertian limit, definisi limit, dan sebagainya. Kita akan mencari tentang nilai dari limit. Aturan A mengatakan misalkan fx dan gx adalah suatu fungsi yang memiliki limit di C. Nah, di C itu ada limitnya, lalu ada suatu konstanta K dan suatu bilangan bulat N. Nah, bulat nanti ada hubungannya tentang pangkat ya. Maka limitnya adalah, nah, yang pertama yaitu limit dari konstanta. Perhatikan yang nomor 1 dan 2 itu nanti penting harus diketahui. Yang pertama tentang limit dari suatu konstanta adalah dirinya sendiri. Perhatikan limit K ketika X yang mendekati C itu adalah sama dengan K sendiri. Contoh limit 6 ketika X mendekati 3. Ya, nanti nilainya juga tetap 6. 3 ini mau diganti 8, nilainya juga tetap 6, diganti 80 juga 6, 800 juga tetap 6. Yang nomor 2, limit dari fungsinya itu adalah X, jika X-nya mendekati C, maka nilainya sama dengan C. Ini disebut dengan limit identitas. Contoh, limit dari X mendekati 6, maka nilainya adalah 6. Kalau yang didekati itu diganti dengan 2, sini juga 2. Kalau diganti dengan 7, ini juga 7. Kalau diganti dengan 71, ini juga 7, 1. Itu ya. Yang nomor 3 itu adalah perkalian limit dengan konstanta. Contohnya limit 2x, X mendekati 7, maka ini bisa dikerjakan dengan 2-nya dipindah di depan, konstantanya 2 kali limit X, X-nya mendekati 7. Seperti sifat yang kedua, jika ada bentuk seperti ini, maka nanti limit X-nya sama dengan 7. Jadi bisa kita tulis 2 kali 7 yang sama dengan 14. Yang nomor 4, ya, nanti 4, 5, 6, 7, 8, 9 hampir sama. Saya kasih contoh yang 4, nya limit 2x plus 6 jika x-nya mendekati 7. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara dipecah, yaitu limit 2x, x-nya mendekati 7,
ditambah limit 6, X-nya mendekati 7. Perhatikan, yang didekati itu tetap sama, harus sama dengan soal yang depannya. Nah, ini bisa kita kerjakan seperti yang nomor atasnya, yaitu 2 kali 7. Yang sini ditambah 6, tetap seperti yang nomor 1 tadi. 2 kali 7, 14, tambah 6 sama dengan 20. Mungkin kalian akan berpikir bahwa ini kan sama saja dengan memasukkan 7 ke fungsi ini, Pak. Yang 5 nanti juga seperti itu kan, Pak? Ya, mungkin seperti itu. Nanti itu dipermudah dengan sifat yang B. Nah, perhatikan sifat yang B ini. Yang B seperti yang kita pikirkan tadi di sifat yang A. Untuk mencari nilai dari limit fungsi, tinggal kita substitusikan saja. Tapi ada rambu-rambu, asalkan. Asalkan apa? Asalkan adalah syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita baca sifat yang B. Jika suatu fungsi polinomial itu ya pangkat itu loh, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, dan selanjutnya. Dan fungsi rasional itu pecahan. Maka limit dari fungsinya di titik X, C sama dengan nilai dari fungsinya di titik C. Maksudnya saya ulangi ya. Limit fx ketika x-nya mendekati c, limit dari suatu fungsi fx ketika x mendekati c sama dengan fungsinya. Limit dari suatu fungsi sama dengan fungsinya di titik itu. Asalkan, ini ada syaratnya, fc terdefinisi. Apakah yang dimaksud fc terdefinisi? Dia tidak sama dengan suatu bilangan dibagi 0. Tidak boleh dibagi 0. Suatu bilangan dibagi 0. Ya, ini ditulis dalam kata ini. Dalam kasus fungsi rasional, pecahan artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ketika C-nya dimasukkan. Contoh yang masuk dulu ya. Yang nomor 1. Contohnya limit dari 2x kuadrat plus 5x min 6, x-nya mendekati 2. Maka ini dapat kita cari nilai limitnya dengan langsung dimasukkan saja. Itu 2 kali 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 dikurangi 6. Baru kalau x-nya kita masukkan, limitnya tidak usah ditulis ya. 2 kali 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 kali 2 8 ditambah 5 kali 2 10 dikurangi 6. 18 dikurangi 6 tinggal 12. Contoh selanjutnya yang nomor 2. Contohnya limit x mendekati 2 sama C. Sekarang yang rasional fungsinya. Contohnya 2x kuadrat plus 5x min 6, saya samakan ya, dibagi 2x min 2. Nah, dengan yang atas caranya gimana? Caranya ya langsung kita masukkan saja. 2 kali 2 kuadrat seperti yang atas ya, ditambah 5 kali 2 dikurangi 6 dibagi dengan 2 kali 2 dikurangi 2. Ngapa ini 2? Karena x-nya mendekati 2. Jadi 2-nya diganti dengan 2. Yang atas tadi dapat 12. Yang bawah 2 kali 2 4 dikurangi 2 2. 12 dibagi 2 6. Karena disubstitusikan sudah dapat suatu bilangan, maka limitnya adalah dia. Bilangannya tidak harus bulat ya, boleh pecahan.
Contohnya 2/3 itu juga boleh, 5/7 juga boleh. Ini kebetulan, ini contohnya yang bulat saja. Sekarang saya kasih contoh yang penyebutnya 0. Limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat plus 2 dibagi. Contohnya seperti ini ya. 2X dikurangi 6. 2X dikurangi 6. Contohnya, ini kalau kita masukkan di 2 berapa ini? 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2 kali 3. Oh, ini 3 ya. Soalnya 3 ditambah 2. 3 kuadrat 9 kali 2 18 ditambah 2 dibagi. Oh, ini salah sebentar ya, saya ulangi. Saya ulangi ya. Ini 2 kali X-nya diganti dengan 3. Di 3 kuadrat ditambah 2 dibagi 2 kali 3 dikurangi 6. Karena ini pengurangannya 6. 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18 ditambah 2 dibagi 2 kali 3, 6 dikurangi 6. Ini 20 dibagi 6 kurangi 6, 0. Ini mendapatkan suatu bilangan yang dibagi 0, tidak memenuhi contoh kriteria yang B. Jadi ini artinya tidak memiliki limit. Di limit seperti itu, atau limit, kita katakan limitnya tidak ada. Di bagian ini saya ingin mengatakan tidak semua fungsi memiliki limit. Jika nanti substitusinya berbentuk suatu bilangan dibagi 0, itu limitnya tidak ada. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sifat yang ketiga ya biasa disebut dengan bentuk tak tentu, limit bentuk tak tentu. Itu apabila nanti mendapatkan hasil substitusi 0/0. Kalau K, suatu bilangan dibagi 0 itu limitnya tidak ada. Kalau 0/0 ini disebut dengan tak tentu. Mungkin ada, masih tanda tanya. Mungkin ada. Kapan dia ada? Ketika memenuhi syarat yang ketiga ini. Jika nanti ada suatu dua buah fungsi f(x) dan gx, jika kita memiliki limit gx-nya itu ada, maka nanti berakibat limit f(x)-nya ada. Dan dia, limit gx ini sama dengan limit f(x). Maksudnya seperti ini. Jika ada dua fungsi, contoh yang sederhana aja ya. Contoh yang sederhana yang nomor 1, jika ada dua buah fungsi yang sama, contohnya limit x kuadrat per x, x-nya mendekati 0. Ini kalau dimasukkan hasilnya berapa? Hasilnya kan 0/0. 0 kuadrat kan 0, sementara 0 dibagi 0, x-nya ini 0. Jadi nanti 0/0. Jadi ini bentuk tak tentu. Caranya kita rubah dahulu. Kalau bentuknya sederhana seperti ini, langsung saja bisa kita bagi. X kuadrat dibagi x ini kan bentuk lainnya adalah x. Nah, seperti yang sifat yang identitas tadi, jika x-nya mendekati 0, maka limitnya sama dengan 0. Dari 0/0 menjadi 0. Ini ternyata limitnya adalah 0. Itu contoh sederhananya. Contoh yang lain. Contoh yang lain seperti ini. Contohnya ini kalau kita masukkan, keduanya kita masukkan ke x menjadi 2. Contohnya seperti ini ya. Limit x kuadrat plus 3x min 10 dibagi x kuadrat plus x min 6. Ketika x-nya mendekati 2, jika duanya kita masukkan ke fungsi ke sini, kita coba ya.
Jadi 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 10. Lalu pembaginya 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6. 2 kuadrat 4 ditambah 6 10, 10 kurangi 10 0. Yang bawah 2 kuadrat 4 ditambah 2 6, 6 dikurangi 6 juga 0, mendapatkan 0 per 0. Ini sebenarnya bukan limitnya. Lalu berapakah limitnya? Nah, seperti yang sifat yang C, ini harus kita rubah ke dalam bentuk yang lain untuk mencari limitnya. Caranya salah satunya yaitu dengan cara difaktorkan. Ini kita faktorkan saja ya. Kita faktorkan yang atas, ini bukan limitnya ya. Kita faktorkan, kita tulis lagi limit X mendekati 2, yang atas kita faktorkan X, ini X, dikalikan dapat negatif 10, ditambah dapat 3, jadi positif 5, ini negatif 2. Nah, 5 kali negatif 2, negatif 10. Yang bawah, dikalikan dapat negatif 6, ditambah dapat 1. Jadi X plus 3, dengan X min 2. Ini bisa kita coret. Yang sama ya, ini bisa kita sederhanakan. Ditinggal limit X mendekati 2. Kalau belum dimasukkan 2-nya, nanti limitnya tetap ditulis ya. X plus 5 dibagi X plus 3. Nah, perhatikan. Inilah yang disebut dengan fx. Ini adalah soal yang pertama tadi. Sementara gx itu adalah hasil dari penyederhanaan. Ketika suatu fungsi bisa disederhanakan, maka nilai limitnya sama dengan limit fungsi yang disederhanakan. Ya, bagaimana yang bisa disederhanakan? Ya, yang dibagi jika disubstitusikan hasilnya 0 per 0. Nah, untuk niteni seperti itu. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan 2-nya ke X. Jadi 2 ditambah 5 dibagi 2 ditambah 3 sama dengan 7 per 5. Mungkin kalian tanya bagaimana cara niteninya, Pak? Untuk meniteninya, kita buat kesimpulan sederhananya. Bentar, saya hapus dulu. Kesimpulan sederhananya seperti ini. Jika suatu limit fungsi itu biasa kita tulis dengan limit X mendekati C dari fx yang sama dengan L ini adalah suatu bilangan, maka yang pertama memiliki limit, jelas memiliki limit jika hasil substitusikannya mendapatkan suatu bilangan. Jika substitusikan dapat nilai, ya itu limitnya. Yang ketiga, langsung yang ketiga dulu ya. Jika disubstitusikan dapat suatu bilangan dibagi 0, maka dia tidak memiliki limit atau limitnya tidak ada. Lalu jika disubstitusikan masih 0 per 0, maka ya belum tentu, limitnya masih tanda tanya berapakah dia. Perlu disederhanakan. Salah satu caranya yaitu difaktorkan. Ada yang menjawab yang bentuk nomor 3 ini kemarin tak hingga itu ya. Ya itu mungkin ada benarnya. Tapi untuk saat ini kita katakan yang berbentuk suatu bilangan dibagi 0 itu dengan tidak ada limitnya atau tidak memiliki limit. Nanti di bab selanjutnya yang bentuk-bentuknya disubstitusikan seperti itu, nanti kemungkinannya ada 3. Dapat tak hingga,
negatif tak hingga atau memang benar-benar tidak ada strip, tapi di bab selanjutnya. Sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.